Nama Tiko yang awalnya melejit lantaran tinggal di rumah mewah terbengkalai di kawasan Jatinegara kini kembali disorot. Kehidupan yang serba minim, nasib Tiko yang awalnya miris hingga sempat berhenti sekolah akibat keterbatasan ekonomi, kini jauh berbanding terbalik dengan apa yang ia capai saat ini. Belum lama mengambil paket B dan paket C setara sekolah menengah atas, Tiko pun akhirnya menuntaskan jenjang pendidikannya dan resmi mendapatkan ijazah yang tertulis nilai dan nama aslinya. Mengaku memiliki tantangan tersendiri untuk melanjutkan jenjang karirnya, maka seperti inilah penjelasan Tiko terkait tujuan yang akan ditempuh selanjutnya. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu. Ya, untuk nilai alhamdulillah bagus. Ya, alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Bu Wali Kota, semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur, ini semua terjadi dengan lancar. Dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah di PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota semua di sini. Sudah menerimakan paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin ke depannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah seperti itu. Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat mama itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya emang sekolah dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full jadi hanya setengah hari. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru ngobrol. Sangat bangga saya dan rumahnya udah kita rapikan kan udah bersihkan kemarin kan rumah kita rapikan udah bersihkan. Pasukan saya turunkan sana bersihkan semuanya pemadam kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan udah tinggal di rumah udah gak ada masalah. Cuman kalau inter keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Kita tuh belajar seminggu sekali yang pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID. Jadi kemarin pada saat COVID itu kita belajar online, secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu di setiap hari Sabtu seminggu sekali. Dan ada banyak program-program serta ekstrakurikuler dari pihak Nara Kreatif dan itu semua sih bermanfaat. Jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman dari situ mungkin tantangannya. Untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha, entrepreneur dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya gitu. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025 karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha sendiri. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Artinya nggak punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke ya saya kira kita akan bantu. Karena pendidikan wajib kita bantu kan gitu. Terlepas dari perjuangan Tiko yang akhirnya menuntaskan jenjang paket B dan C-nya, kini sebuah kebahagiaan yang lain juga turut dirasakan oleh pemuda bernama lengkap Pulung Mustika Abimana itu. Ya, diketahui sang ibunda sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Kini, Eni Sukaesih pun akhirnya sudah kembali ke rumah dan memiliki kondisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Merasa bahagia akan perubahan yang dialami oleh sang ibunda, Tiko pun akhirnya buka suara dan turut menjabarkan keadaan sang ibunda yang sudah bisa berinteraksi dengan baik. Mama nggak ada masalah. Happy berarti mama di sana ya? Iya, happy. Berapa hari? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa sih yang dibilang mama? Iya, mama cuma bilang kan sempat ditanya oleh Mbak Rini
bagaimana perasaannya liburan senang atau enggak. Mama pun ngejawab senang gitu. Rasanya sebenarnya di luar dugaan, nggak nyangka senang gitu, terharu karena Mama bisa berubah kondisinya jauh lebih dibanding sebelumnya gitu. Kan biasanya memang tidak menerima orang lain kalau ke dalam rumah dan emang emosinya nggak pernah stabil, selalu marah-marah. Tapi dengan kondisinya yang sekarang, beliau Mama itu lebih welcome dengan orang, bisa interaksi keluar dan bisa berbicara dengan tetangga-tetangga yang lain. Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin Mama bisa kembali dengan keadaan kesehatannya yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik, serta mungkin ke depannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di saat masih ada Mama mungkin aku bisa sebaik-baiknya gitu. Kondisinya udah lebih baik sekarang, sudah bisa ngobrol, berinteraksi. Ya paling kontrol tiap bulannya gitu aja sih nanti ke rumah. Ya, memang dokter sudah mengizinkan untuk pulang. Itu belum tahu kan, baru pulang juga, dengan kondisinya mungkin masih perlu beradaptasi. Sembuh, alhamdulillah. Udah balik ya, tanpa kata-kata yang tegas, nggak ada tuh katanya halus. Ketika tanggal 23 kan pulang, 2 hari kemudian kita check up lagi ke rumah sakit, dan dari rumah sakit nanti sebulan lagi kita check up. Jadi nanti tiap bulan kita check up sambil kita melihat perkembangan BNI. Tanggal 25 kan, tanggal 23 kan pulang, tanggal 25 check up ke rumah sakit. Cuma ditanya-tanya aja, psikolog ya, seperti orang kita kalau Bu Eni kan depresi, makanya ditanya di masalah psikolog. Ditanya sama dokter, Ibu minumnya berapa biji obatnya, berapa macam? 6. Benar, 6. Itu jadi suatu apa namanya? Kalau buat saya itu suatu keajaiban. Nah, nanti sambil mungkin obatnya kan dikasih sebulan ya, untuk sebulan. Nanti sebulan lagi dia sekalian check up, melihat perkembangan mentalnya Bu Eni, sama nanti pemberian obatnya selanjutnya. Kemarin kita ke puncak ya, ke puncak. Tadinya saya pikir Bu Eni nggak mau ikut, ya. Tapi alhamdulillah kemarin ikut. Alhamdulillah tuh merinding saya. Seneng, saya kan nyanyi di sana ya. Emang saya suka hobi nyanyi. Dia ikut joget. Betul, dia bilang saya mau joget aja, nggak mau nyanyi. Iya. Itu satu perubahan ya, perubahan yang jauh lebih baik. Itu saya merasakan sendiri ya. Terus ketika kita ngumpul nih, YouTuber ngumpul, Bu Eni duduk di depan sama Tiko, sama Bang Bre, sama Bang Ale. Di depan situ wartawan semua ya, seperti konferensi pers ya. Itu senyum. Itu nggak ada rasa apa, pokoknya nggak ada rasa emosi, nggak ada. Bisa dilihat nanti di YouTube-nya Bang Bre ya.